Halo Jones, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Adil Manatea. Sambil diseruput kopi Jones ya, seperti biasa, gue akan memberikan trik cepat mengerjakan soal TIU yang kali ini adalah TIU soal cerita dari permutasi dan kombinasi. Nah, namun sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan gue tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya terkait soal SKD CPNS. Nah, biar gak penasaran, langsung aja kita coba kerjakan soal nomor 1 ya. Dari orang warga akan dipilih 3 orang untuk menjadi pengurus RT, masing-masing menjadi ketua RT, bendahara, dan sekretaris RT. Banyaknya susunan pengurus RT yang mungkin adalah, nah, untuk soal-soal seperti ini namanya soal kemungkinan susunan objek ya. Jadi di sini biasanya terdiri dari dua tipe. Yang pertama tipe permutasi, ya, yang kedua adalah kombinasi. Nah, semuanya berbicara mengenai kemungkinan berapa banyak susunan objek dari yang diberikan dalam sebuah soal ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau permutasi itu susunan objek yang memperhatikan urutan ya, urutan atau susunan ya. Nah, sementara yang kombinasi susunan objek yang tidak memperhatikan urutan. Nah, jadi kalau permutasi itu kayak misalnya 5 digit kombinasi password ya. Nah, itu memperhatikan urutan gitu ya. Sementara kalau kombinasi seperti misalnya dari 10 orang diambil 2 orang ya untuk mengikuti kejuaraan internasional misalnya. Nah, itu hanya diambil 2 dari 10 orang tanpa memandang susunannya. Nah, itu masuk ke dalam kategori kombinasi. Nah, yang perlu kalian hafalkan adalah rumus ini ya. Rumusnya ini penting untuk dihafalkan karena kalau tidak ya memang kalian akan kesulitan untuk menyelesaikan soal ini dengan cepat ya. Nah, permutasi ini rumusnya P permutasi ya. N ini jumlah ya, jumlah. Misalnya di sini jumlah warga ya, 8 orang. K-nya itu adalah kriteria yang diambil ya, berapa orang yang dipilih misalnya itu ya. Nah, rumusnya adalah N faktorial per N minus K dalam kurung faktorial. Nah, apa itu faktorial ya? Jadi bagi kalian yang nggak tahu bisa sambil googling, tapi secara ringkas gini kira-kira ya. N faktorial ini adalah misalnya kalau misalkan kita tulis 5 faktorial ya. 5 faktorial sama dengan ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4 20, 20 kali 3 kali 2 6 ya, 20 kali 6 berarti 120. Jadi 5 faktorial ini adalah sama dengan 120. Jadi kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil kemudian kita kali. Nah, itu namanya faktorial ya. Nah, kemudian untuk kombinasi ya, mirip dengan permutasi cuma ditambah R di sini ya. Nah, ya, jadi K sama R itu sama ya, kriteria yang kita ambil untuk menentukan kombinasi yang mungkin ya. Ya, jadi misalnya di sini ya N faktorial per R faktorial dikali N minus R dalam gulung faktorial. Jadi bedanya sedikit aja. Nah, nanti coba kita langsung kerjakan ya dari nomor 1 ya. Jadi kalau di sini kan yang ditanyakan adalah banyaknya susunan pengurus RT. Nah, di sini kata-kata susunan ini mengindikasikan bahwa soal ini masuk ke dalam tipe permutasi. Ya, berarti rumus yang kita pakai adalah yang rumus P ya. Nah, berarti kan P ya N per K ya, P N K ya. P-nya berapa? N-nya berapa? 8 ya. K-nya adalah 3. Di sini sama dengan 8 faktorial ya dibagi 8 ya dikurang 3 faktorial ya. Nah, ini kita jabarkan ya. 8 kali 7 kali 6 ya kali 5 faktorial. Stop di sini ya. Kenapa di stop ya? Karena di sini ada 5 faktorial. 8 dikurang 3 sama dengan 5 faktorial ya. Ya. Ya, berarti tinggal kita coret saja ya. Nah, iya dah. Sama aja kan. Jadi kalau 5 ini kan kalau misalkan kita jabarkan terus kan 5 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama. Jadi 5 faktorial ini nggak usah ditulis panjang, cukup 5 faktorial stop dibagi 5 faktorial coret. Ya, gitu kira-kira. Nah, kemudian di sini berarti 8 kali 7 56 ya. 56 ya dikali 6. Nah, berarti 56 kali 6 kita lihat ujungnya pasti adalah angka 6 ya. Nah, yang ujungnya angka 6 itu berarti
antara A dan C ya jawabannya ya. B salah, ini salah, ini E salah, D salah, B salah ya. Nah, antara A dan B karena ujungnya 6. Tapi kemudian A juga pasti salah karena di sini 56 ya. Sementara perhitungan yang kita cari adalah 56 dikali 6 otomatis lebih dari 56 ya. Ini juga pasti salah. Maka jawaban yang tepat adalah C. Jadi gitu ya cara mengerjakan soal permutasi ya. Jadi dari info yang ada kalian masukkan ya angka-angka yang ada di info ini ke dalam rumus permutasi, kemudian kalian coret-coret ya yang bisa dicoret ya faktorialnya, kemudian kalian cari hasilnya dan perkalian dari hasil yang ada itu juga kalian sambil melirik di opsi yang ada kira-kira mana yang bisa langsung dicoret ya. Jadi cepat mengerjakannya, efisien ya. Tidak perlu menghitung untuk mencari angka yang betul berapa ya. Kalian bisa langsung melirik opsi jawaban yang ada, kemudian kalian coret-coret dan menemukan jawaban yang betul ya, kira-kira seperti itu. Yang penting waktunya bisa kalian hemat gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita baca dulu. Dari 8 orang atlet bulu tangkis akan dipilih 3 orang untuk mengikuti sebuah turnamen internasional. Banyaknya cara pemilihan atlet tersebut adalah, nah ini tadi yang seperti saya singgung di awal ya, bahwa jika tidak ada kata-kata susunan atau urutan atau apapun itu ya, itu artinya terindikasi soal ini masuk ke dalam kategori atau tipe kombinasi. Ya, di sini kan tidak ada susunan ya. Pokoknya dari 8 orang dipilih 3 orang itu saja kan. Tidak dibahas mengenai posisinya apa gitu kan, urutannya seperti apa gitu. Ya sudah. Berarti kita pakai rumus kombinasi ya. C ya. Di sini atasnya 8, N-nya ya, kemudian R-nya adalah 3 ya. Kita langsung aja masukkan ya. Ya, 8 ya, kita langsung jabarkan aja ya. Biasakan kita kerja cepat ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial ya, stop di sini. Karena nanti di sini ada 8 kurang 3 ya, sama dengan 5 faktorial ya. Kemudian di sini 3 faktorial ya. Ingat ya. Bedanya sama rumus mutasi kan ada tambahan di sini ya. N dikurang R dalam kurung faktorial, kemudian R faktorial ya. Oke. Di sini coret 5-nya. Kemudian 3 faktorial kan berarti 3 kali 2 kali 1 kan sama dengan 6 ya. Ini sama dengan 6, 6 ketemu 6 coret, berarti tinggal 8 kali 7 sama dengan 56. Yang ditanyakan adalah banyaknya cara pemilihan atlet tersebut, maka jawabannya 56 ya, berarti opsi yang tepat adalah opsi alfa. Gitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Ini kalian sambil di pause, kalian kerjakan dulu sendiri, terus ketemu jawabannya, baru setelah itu play lagi videonya untuk mendapatkan penjelasan jawaban dari saya gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekelompok karang taruna terdiri atas 10 pria dan 7 wanita. Dari kelompok tersebut akan dipilih 2 pria dan 3 wanita ya untuk mewakili pertemuan karang taruna sekelurahan. Banyaknya cara memilih perwakilan karang taruna tersebut adalah, nah ini juga sama ya. Di sini tidak ada indikasi bahwa ini masuk ke permutasi ya. Tidak ada kata-kata urutan, susunan dan lain-lainnya. Jadi ini masuk kategori kombinasi. Maka yang kita gunakan adalah rumus kombinasi yaitu C N K ya. Nah, kemudian di sini ada kriteria ya bahwa dari kelompok tersebut akan dipilih 2 pria dan 3 wanita. Berarti kan 2 dari 10 pria ya kan, itu akan dipilih, kemudian ditambah 3 dari 7 wanita kan. Oke ya. Nah ini berarti kita harus menghitung masing-masing gender berapa susunan percobaan yang mungkin ya. Nah sekarang kita hitung dulu dari pria ya. Dari pria berarti kan C 10 2 kan. C 10 2 sama dengan 10 faktorial ya per 10 kurang 2 5 faktorial dikali 2 faktorial ya. Berarti di sini adalah 10 kali 9 kali kok 5 8 ya, sorry ya. 8 faktorial ini. 10 kali 5 10 kali 9 kali 8 stop faktorial ya per 8 faktorial dikali 2 faktorial ya. Ini coret ya kan.
2 faktorial itu sama dengan 2, 10 bagi 2 sama dengan 5, 10 kali 5 kali 9 sama dengan 45. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari yang wanita ya. Ya, wanita berarti C dari 7 ya 3. Maka 7 faktorial ya per 7 dikurang 3 4 faktorial ya dikali 3 faktorial. Ya. Kemudian kita jabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial stop ya dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial ya. Berarti 4 coret ya, 3 faktorial kan berarti 3 kali 2 kali 1 ya sama dengan 6. 6 coret ketemu 6, 7 kali 5 sama dengan 35. Nah, kemudian di sini kita kalikan antara kombinasi pria dan kombinasi wanita untuk mencari kombinasi total, karena yang dicarinya kan dua pria dan 3 wanita kan. Banyak cara memilih perwakilan karantarong tersebut, berarti semuanya kan. Maka caranya adalah tinggal dikalikan saja. 45 dikali 35 ya. Sama dengan berapa? 5 kali 5 sama dengan 25 ya. Berarti ujungnya di sini 5 pasti ya. Ya udah. Yang 5 mana? Berarti C salah, 350 salah, berarti antara A, B dan E. 35 juga pasti salah karena hasilnya akan lebih dari 35. 45 juga salah karena hasilnya akan lebih dari 45, maka tentu yang betul adalah yang E. 1575. Itu kira-kira cara mengerjakan soalnya ya, dengan cepat ya. Ya kan judulnya trik cepat ya. Jadi kalian harus bisa menguasai cara menjawab dengan efisien. Baik itu dengan rumus, hafalan ataupun ya cara-cara yang seperti saya contohkan seperti ini ya. Jadi cepat. Lumayan beberapa detik kalian bisa hemat ya. Oke. Lanjut nomor 4. Dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bus ya. Dari kota B ke kota C dilayani oleh 3 bus ya. Berarti kalau kita gambarkan dari kota A ke kota B ya, itu dilayani oleh 4 bus, ada 4 bus ya. Kemudian dari kota B ke kota C ada 3 bus ya kan. Nah, seseorang berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B, kemudian kembali lagi ke kota A juga melalui kota B. Jadi dari A, B, C, kemudian balik lagi ya, dari C ke B ya, kemudian ke A ya. Oke. Nah, jika saat kembali dari kota C ke kota A ia tidak mau menggunakan bus yang sama, maka banyak cara perjalanan orang tersebut adalah, berarti kan A 4 bus ya ke B, kemudian B ke C 3 bus. Nah, terus kemudian dia balik lagi ya. Dia tidak mau menggunakan bus yang sama, berarti kan busnya ini kita kurangi 1. Kita buang bus yang sudah kita pakai ya. Jadi tinggal 2. Begitu pula untuk dari perjalanan B ke A. 4 dikurang 1 jadi 3 ya. Oke. Ini adalah kemungkinan total bus yang bisa kita jadikan dasar untuk menghitung kombinasi. Nah, ini juga soalnya juga terindikasi tidak ada urutan atau susunan ya. Jadi ini masuk ke dalam kategori soal kombinasi. Nah, di sini ya, kita perlu hitung dulu yang berangkatnya seperti apa, kemungkinan susunan cobaannya, kombinasinya. Kemudian pulangnya juga kita hitung susunan kombinasi objeknya gitu ya. Nah, sekarang kita yang ini dulu, perginya dulu ya. Nah, perginya itu kan berarti kita menggunakan C ke A ke B dulu ya, sorry. A ke B 4 1 ya. Oke, berarti kan 4 faktorial ya. Di sini ya, 4 kali 3 ya. 4 kali 3 faktorial ya, sama aja ya. Kemudian di sini 4 kurang 1 3 faktorial. 3 faktorial ya, kemudian dikali 1 faktorial. Maka ini coret ya, 1 faktorial 1 ya sama dengan 4 ya. Ini dari A ke B ya. 4 itu A ke B. Ya. Kemudian dari B ke C ya, berarti kan B ke C itu adalah 3 per 1 ya. Ya, kita ambilkan satu bus saja dari 3 bus yang ada, berarti kan 3 per 1 sama dengan 3 kemungkinan kan. 3 kali 2 faktorial ya. Kemudian 3 kurang 1 kan 2 faktorial. Kemudian 1 faktorial tuh ya. Coret semua ya, kecuali 3. Hasilnya 3. Berarti di sini adalah B ke C
Nah, di sini ya udah tinggal kita kalikan saja. 3 kali 4 sama dengan ya 12 ya. Oke. Ini pergi kemudian pulang. Pulang. Ya. C pulangnya berarti dikurangi 2. Di sini kan berarti 2 1 ya kan. Maka 2 faktorial ya. Ya udah 2 faktorial per 1 faktorial ya. 1 faktorial berapa sama dengan ya 2 ya. Oke, 2 ya. Berarti ini C ke B ya. Kemudian yang apa? Yang B ke A. Yang B ke A berarti 3 1 ya. Ya udah 3 1 berarti sama dengan 3 ya. Langsung nggak usah dihitung lagi ya. Pokoknya 3 faktorial dibagi 1 faktorial ya sama dengan 3 ya. Oke, ini adalah B ke A. Nah, ini kita kali ya. 3 kali 2 6. Nah, kemudian ini juga kita kali ya. Pokoknya untuk menggabung itu bukan dijumlahkan tapi dikali ya, teman-teman ya. Ini juga kita kali ya. 12 kali 6 sama dengan 72. Jawabannya adalah C. Begitu kira-kira ya cara menghitungnya ya. Jadi kita hitung dulu perbagian-perbagian, kemudian kita kalikan, setelah itu hitung lagi yang lain, kita kalikan, dan terakhir baru kita kalikan lagi. Jadi gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 4 ya. Sekelompok karang taruna ya yang terdiri dari 4 pria dan 3 wanita menghadiri sebuah pertemuan karang taruna sekelurahan. Mereka kemudian duduk di kursi yang sejajar. Jika pria selalu duduk di pinggir, maka berapa banyak posisi duduk mereka? Ini lanjutan soal yang tadi ya, yang tentang karang taruna. Jadi ketika mereka sudah berada di situ di ruang acara ya, mereka duduk tuh di kursi satu deretan ya. Ada 7 kursi ya. Nah, sekarang kita coba gambarkan 7 kursi tersebut ya. 1 2 3 4 5 ya, 6 7 ya. Nah, berapa sih kemungkinan susunan objek di kursi ini, susunan duduk mereka di kursi ini, dengan ketentuan bahwa pria selalu duduk di pinggir ya. Pria selalu duduk di pinggir. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Jadi gini. Ini kita ambil dulu 2 pria yang duduk di pinggir ya. Berarti kan di sini ada 4 pria nih. Ini yang sebelah kiri ya. Ini kiri, ini kanan ya. Nah, 4 pria ini untuk yang pertama dari sini lah misalnya ya. Berarti kan ada kemungkinan 4. Ya kan? Ada 4 kemungkinan ya. Nah, untuk satu pria duduk di kursi sebelah kiri ya kan. Nah, berarti kan kalau ini udah diambil 1, berarti sisanya yang sebelah kanan adalah tinggal 3 kemungkinan ya. Tinggal 3 kemungkinan ya. Jadi 4 kurang 1 tinggal 3. 3 taruh di kanan ya. Berarti kan ada 3 kemungkinan. Diambil 1 berarti sisa 2. Nah, sisa 2 laki-laki ya. Nah, sisa 2 laki-laki di sini kan. Nah, kemudian ditanyakan kan maka berapa banyak posisi duduk mereka. Mereka ini kan berarti termasuk wanita. Nah, pria tadi sudah kita kurangi 2 orang karena ada kriteria duduk di pinggir, maka kita perlu tambahkan lagi dengan 3 wanita. Nah, sama dengan 5 orang ya. Nah, 2 laki-laki dan 3 wanita ini tidak ada kriteria apapun, jadi tinggal digabung saja jadi 5 orang. Nah, 5 orang ini berapa kemungkinan berapa banyak ya susunan objek yang bisa diisi untuk 5 kursi kosong ini kan. Nah, caranya gimana? Caranya juga bisa kita lakukan cara permutasi ya. Permutasi ini kan berarti kan kenapa permutasi? Karena dia urut ya. Dia urut. Jadi ketika sudah terisi 5 di sini kan, kemungkinan pertama kan, isi 1, berarti kan sisa 4, ya kan. Nah, sisa 1 lagi, sisa 3, 1 sisa 2, 1 sisa 1 kan. Nah, ya sudah, berarti tinggal kalikan saja, 4 kali 5, ya. 4 kali 5, 20, 20 kali berapa? 4, 80, 80 kali 6, 480 ya. 480 ya kali 3 sama dengan berapa ya? 1 4 40 kan? Ya enggak? 4 5 kali 4 20 kali 4 80 kali 3 berapa? 240 kali 3 480, 480 kali 1 480, 480 kali 3 1440. Jadi jawabannya E. Nah, tapi tadi saya sebutkan permutasi ya. Jadi bisa kita gunakan juga
permutasi ya untuk yang di sini ya. Nah, jadi kan kalau permutasi gini kan berarti 5 ya, di sini berapa? 0 ya. Berarti kalau 5 0 kan berarti 5 faktorial. 5 faktorial kan berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kita taruh sini ya. 5 faktorial kan berarti 5, atau enggak langsung aja dihitung gitu ya. Dihitung langsung berarti 5 kali 4 20 kali 6 ya, 120 ya. Oke, kali 6 120 ya. Kemudian tadi dikali yang ini 4 ya. 4 taruh sini ya, dikali lagi 3 ya. 3 ya, sama dengan berapa? Ya. 480 berarti kali 3 sama 1440 ya. Ya, jadi terserah kalian mau mengikuti cara mana. Apa kalian hitung dulu atau langsung aja di sini gitu ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Gitu John semua yang berbahagia. Jadi cara mengerjakan soal permutasi dan kombinasi ya. Sebenarnya memang agak panjang dia kalimatnya ya. Jadi kalau kalian nggak mengetahui rumus ini ya, tentu saja waktu kalian akan sangat banyak terbuang, dan itu pun kalian belum tentu dapat jawaban yang tepat ya. Jadi saran saya, kalian perlu hafalkan rumus ini, kemudian latihan sehingga kalian nanti hari H ketemu soal ini ya udah bisa langsung mengerjakannya dengan cepat ya. Begitu kira-kira ya hari ini yang bisa gue sampaikan buat kalian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti SKD CPNS untuk kalian yang mengikutinya hari ini ya, dan untuk kalian yang masih nanti ya, gunakan atau manfaatkan waktu luang yang ada untuk terus belajar, untuk terus latihan. Ingat ya, ingat 3 dosis latihan dari saya, ingat 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.